Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Dwi Nelly Astuti. Hadir, Bu. Yang kedua, Rahma Salsabila. Hadir, Bu. Yang ketiga, Riza Umami. Hadir, Bu. Baik, selanjutnya untuk materi pada pagi hari ini mengenai keanekaragaman hayati. Ada yang tahu pengertian keanekaragaman hayati? Izin menjawab, Bu. Baik, silahkan Riza. Baiklah, keanekaragaman pada makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri, bentuk, penampilan, serta karakteristik yang berbeda-beda. Terima kasih. Baik, pengertian yang Riza jelaskan cukup jelas, tapi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungnya, dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk di dalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat, baik yang ada di darat, laut, maupun sistem-sistem perairan lainnya. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu keanekaragaman hayati. Baik, keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem dan berbagai bentuk variabilitas hewan, tumbuhan, serta jasad rendah di alam. Dengan demikian, keanekaragaman hayati mencakup keragaman ekosistem, jenis, dan genetik. Sementara pasal 2 Konvensi tentang keanekaragaman hayati mendefinisikan bahwa keanekaragaman hayati sebagai variasi yang terdapat di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya ekosistem daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang besar dengan jumlah 3.000 jenis tumbuhan paku atau Pteridophyta, termasuk dalam golongan tumbuhan yang mempunyai keanekaragaman yang besar, kurang lebih 10.000 jenis, dan hampir dapat dijumpai pada setiap wilayah di Indonesia. Selanjutnya mengenai keanekaragaman hayati, persebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia. Baiklah, di sini gambar peta keanekaragaman hayati di Indonesia, persebaran hewan di Indonesia, di mana Indonesia adalah salah satu negara tropis yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati atau biodiversitas terbesar di dunia. Salah satu penyebabnya adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Diapit 2 benua, diapit 2 samudra, dan memiliki garis pantai yang panjang. Beberapa pulau di Indonesia bahkan memiliki spesies endemik atau hanya ada di pulau tertentu, seperti Komodo. Indonesia juga terletak pada pertemuan rangkaian pegunungan sehingga memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah menjadi sangat subur. Penyebaran keanekaragaman flora di Indonesia. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia meliputi pohon-pohon hutan dengan ketinggian berkisar antara
5 meter sampai lebih dari 30 meter. Semak, tumbuhan pemanjat atau liana yang biasa terdapat di pinggir hutan, dan epifit. Keanekaragaman flora di kawasan Indonesia Barat dan kawasan Indonesia Timur juga berbeda. Indonesia termasuk kawasan Malaysiana yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, hingga Papua Nugini. Berikut adalah penyebaran flora di kawasan Malaysiana atau Indonesia. Yang pertama, daerah hutan hujan tropis adalah hutan yang ada di kawasan Khatulistiwa. Yang kedua, daerah hutan musim adalah hutan musiman yang daunnya dapat gugur pada musim kemarau dan kembali hijau saat musim hujan. Yang ketiga, ada daerah sabana adalah daerah pada rumput yang terdapat semak-semak dan pohon rendah. Yang keempat adalah daerah stapa adalah daerah yang hanya terdapat padang rumput. Selanjutnya mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Terdiri dari 3 tingkat, yakni tingkat gen, tingkat ekosistem, dan tingkat jenis. Selanjutnya yang akan kita bahas yang pertama mengenai tingkat gen. Selanjutnya mengenai keanekaragaman gen, di mana keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan susunan gen dalam satu spesies makhluk hidup. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup, seperti tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Contoh lainnya adalah perbedaan warna yang terjadi pada beberapa bunga, yang tepatnya pada contoh yang ada di PPT, di mana contoh pada gambar yang ada di PPT menunjukkan bahwasannya pada keempat bunga memiliki persamaan pada tingkat spesies, akan tetapi terdapat perbedaan pada tingkat gen, di mana bunga-bunga tersebut yakni ada Bougainville variegata merah, Bougainville variegata jingga, Bougainville variegata putih, dan Bougainville variegata ungu. Nah, gen pada setiap individu, walaupun perangkat dasar penyusunannya sama, tetapi susunannya berbeda-beda bergantung pada masing-masing induknya. Susunan perangkat gen inilah yang menentukan ciri atau sifat suatu individu dalam satu spesies. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen? Jadi, yang menyebabkan keanekaragaman tingkat gen yakni adanya perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis, merupakan salah satu penyebabnya. Keturunan dari hasil perkawinan memiliki susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk atau orang tuanya. Nah, kombinasi susunan perangkat gen dari dua induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas yang terjadi secara alami atau secara buatan. Keanekaragaman yang terjadi secara alami adalah akibat adaptasi atau penyesuaian diri setiap individu dengan lingkungan, seperti pada buah rambutan. Nah, faktor lingkungan juga turut mempengaruhi sifat yang tampak atau fenotip suatu individu, di samping ditentukan oleh faktor genetiknya atau genotip, sedangkan keanekaragaman buatan dapat terjadi antara lain melalui perkawinan silang atau hibridisasi. Nah, selanjutnya, pada manusia juga terdapat keanekaragaman gen yang menunjukkan sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, terus ada warna mata, serta bentuk rambut. Baiklah, selanjutnya mengenai keanekaragaman tiga jenis, di mana keanekaragaman tiga jenis adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda jenis atau spesies dalam satu familia atau keluarga. Keanekaragaman jenis terbentuk karena perbedaan struktur dan jumlah gen. Contoh keanekaragaman adalah ayam, itik, dan bebek mempunyai keanekaragaman. Nah, untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan atau hewan, dapat diamati antara lain ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, kebiasaan hidup, dan lain-lain. Sebagai contoh, dalam suku kacang-kacangan antara lain kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang buncis. Di antara jenis kacang-kacangan tersebut
dapat dengan mudah dibedakan karena di antara jenis tersebut ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara ciri satu dengan yang lainnya, misalkan ukuran tubuh atau batang, ada yang tinggi dan pendek. Kebiasaan hidup, seperti tumbuh tegak, ada yang merambat, bentuk buah dan biji, warna biji, jumlah biji, serta rasanya yang berbeda. Sebagai contoh hewan adalah suku Felidae. Walaupun hewan-hewan tersebut termasuk dalam suku atau famili Felidae, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan sifat yang mencolok. Misalnya perbedaan pada warna bulu, tipe lorengnya, ukuran tubuh, tingkah laku, serta lingkungan hidupnya. Baiklah, selanjutnya mengenai keanekaragaman tingkat ekosistem, di mana keanekaragaman tingkat ekosistem adalah variasi bentuk dan jenis bentang alam, daratan maupun perairan, di mana tumbuhan, hewan, dan organisme yang lain saling berinteraksi di dalam ekosistem. Interaksi antar organisme ditentukan oleh komponen biotik, berbagai jenis makhluk hidup, dan komponen abiotik. Faktor fisik, ini bisa dari iklim, cahaya, suhu, air, tanah, kelembapan, dan faktor kimia. Faktor kimia contohnya salinitas dan tingkat keasaman serta kandungan mineral. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup, mulai yang bersel satu atau uniseluler, sampai makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler, yang dapat dilihat langsung oleh kita. Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya, batuan, air, tanah, dan kelembapan. Ini semua disebut faktor fisik. Selain faktor fisik, ada faktor kimia seperti salinitas atau kadar garam, tingkat keasaman, dan kandungan mineral. Baik komponen biotik maupun komponen abiotik sangat beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, ekosistem yang merupakan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik pun bervariasi pula. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu melakukan hubungan timbal balik, baik antara makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Hubungan timbal balik ini menimbulkan keserasian hidup di dalam suatu ekosistem. Apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem? Perbedaan letak geografis antara lain merupakan faktor yang menimbulkan berbagai bentuk ekosistem. Nah, perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim ini menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora atau tumbuhan dan fauna berupa hewan yang menempati suatu daerah. Di daerah dingin terdapat bioma tundra. Di tempat ini tidak ada pohon yang tumbuh, hanya jenis lumut. Hewan yang dapat hidup antara lain rusa kutub dan beruang kutub. Di daerah beriklim sedang terdapat bioma taiga. Jenis tumbuhan yang paling sesuai untuk daerah ini adalah tumbuhan konifer dan fauna atau hewan antara lain anjing hutan dan rusa kutub. Baik, tingkatan keanekaragaman hayati ini terdapat 3, yakni yang sudah dibahas dari slide yang sebelumnya, di mana tingkatan keanekaragaman hayati ini ada 3, yakni tingkat keanekaragaman ekosistem, jenis, dan gen. Di mana ketiga tingkat keanekaragaman hayati tersebut memiliki perbedaan, di mana yakni pada keanekaragaman tingkat gen adalah variasi atau perbedaan susunan gen dalam satu spesies makhluk hidup. Sedangkan pada keanekaragaman jenis adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda jenis atau spesies dalam satu familia atau keluarga. Sedangkan pada keanekaragaman ekosistem adalah variasi bentuk dan jenis bentang alam, daratan maupun perairan, di mana tumbuhan, hewan, dan organisme yang lain saling berinteraksi. Selain itu juga, keanekaragaman hayati sendiri perlu kita jaga dan lestarikan, karena manfaatnya bagi manusia yang merupakan sarana penyedia pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan rekreasi. Bisa diamati bahwa kehidupan kita sekarang ini tergantung kepada keanekaragaman hayati. Misalnya padi, sayur-sayuran, kapas, kayu, obat-obatan, hewan ternak, dan unggas.
Keanekaragaman hayati ekosistem juga memberikan peluang untuk melakukan rekreasi alam. Keanekaragaman hayati perlu pula dipertahankan karena merupakan komponen tatanan yang penting dalam ekosistem dan siklus biokimiawi. Nah, contohnya, tanaman menghasilkan oksigen yang penting untuk kehidupan manusia. Akar-akarnya mampu menahan erosi tanah, sementara serasah dedaunnya dapat menyuburkan tanah. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembelajaran pada hari ini pada materi keanekaragaman hayati. Baiklah, selanjutnya anak-anak bisa melihat video yang Ibu bagikan mengenai keanekaragaman hayati. Anak-anak dapat menyimak videonya. Baik, mungkin cukup itu saja. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Keanekaragaman hayati merupakan hal penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan ekosistem, sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme pangan dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega Biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Berdasarkan geografis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya Indonesia berada di daerah tropis. Daerah tropis mempunyai ciri khas dengan suhu rata-rata antara 6 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 700 sampai 7000 mm per tahun dan memiliki tanah yang cukup subur karena pelapukan batuan induk cukup cepat terjadi. Indonesia juga terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirko-Pasifik dan Sirko-Mediterania. Bahkan, hal ini Indonesia seringkali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung api yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi subur, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan abiotik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 16% spesies herbatofauna, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies pun bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Contoh flora fauna endemik di Indonesia, di antaranya burung cendrawasih di Papua, burung maleo di Sulawesi, komodo di Taman Nasional Komodo, anoa di Sulawesi, bunga rafflesia di Arnoldi yang tersebar di Pulau Sumatera.